Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Maulida, NIM 1807050009. Saya dari divisi testing dan job desk saya yaitu unit testing. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengujian suatu software dengan unit testing. Jadi software bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Software terdiri atas berbagai komponen yang terintegrasi satu sama lain. Nah, anggap saja software ini adalah sebuah sepeda yang memiliki roda, kemudian ada stang, ada rem, dan ada rantai. Nah, sebelum sepeda dijual, setiap bagian tersebut harus dipastikan kualitasnya terlebih dahulu. Jangan sampai ada salah satu bagian yang tidak memenuhi standar. Nah, sama halnya dengan sepeda, setiap bagian software pun perlu diuji. Nah, sebuah software perlu melalui sebuah proses yang disebut dengan unit testing. Jadi, unit testing itu sendiri adalah jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software. Unit yang dimaksud bisa berupa kode, fungsi, metode, prosedur, model, atau objek tersendiri. Nah, adapun fungsi dari unit testing adalah untuk memastikan bahwa setiap unit kode software sudah bisa bekerja sesuai dengan harapan. Nah, pada pengujian unit testing, saya menggunakan aplikasi Postman. Aplikasi Postman ini adalah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client untuk uji coba REST API. Mungkin langsung saja kita buka ke aplikasi Postman-nya. Baik, pertama saya akan melakukan pengujian pada halaman register. Di sini kita masukkan dulu URL-nya. Register. Nah, kemudian di sini kita menggunakan method post. Nah, fungsi dari method post ini adalah untuk menambahkan data ke URL. Kemudian pada bagian bodinya, when from data, kita masukkan key-nya, yaitu email. Dan password. Nah, jika sudah, kita send. Nah, jika sudah seperti ini, berarti registrasinya sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan melakukan login. Nah, pada login ini kita masih menggunakan method post. Kemudian pada bodinya kita masukkan Q-nya cuma email sama password. Nah, jika sudah seperti ini berarti loginnya sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada halaman class service. Class service. Nah, di class service ini dosen bisa membuat kelas baru dengan kelas baru. Kemudian di sini kita masukkan metodenya post. Kemudian pada bodinya masukkan parameternya yaitu new class. Kemudian di value ini kita masukkan nama kelas yang ingin kita buat. Ini saya buat kriptografi. Nah, lalu kita send. Nah, jika sudah keluar seperti ini berarti kelasnya sudah berhasil dibuat. Nah, untuk kita melihat daftar kelas apa saja yang ada, kita bisa menggunakan method post atau method get. Nah, kemudian kita send. Nah, kemudian keluar daftar-daftar kelas yang sudah ada. Sini ada kriptografi, kelas yang baru kita buat tadi dengan kelas ID-nya 13. Kemudian ada pengolahan citra, kelas ID-nya 12. Kemudian ada ekonomi digital dengan kelas ID-nya 11. Dan matematika dengan kelas ID-nya 10. Ada jaringan saraf tiruan.
kemudian ada statistika dan JST, kemudian ada data mining, ada algoritma. Sini juga ada kelas ID-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari suatu kelas dengan memasukkan kelas ID-nya. Misalnya, kita memasukkan kelas ID-nya itu 13. Lalu di sini kita menggunakan method get. Lalu kita send. Nah, jadi kelas ID dengan kelas ID 13 ini adalah nama kelas name-nya itu kriptografi. Nah, selanjutnya dosen juga bisa menambahkan student ke kelas. Sini kita tambahkan partisipan. Kemudian kita menggunakan metode post. Nah, sini kita masukkan key-nya user email. Nah, di sini kita masukkan user email yang user email dari student yang ingin kita tambahkan ke kelas tersebut. Misalnya Dinda. Lalu kita send. Nah, jika keluar seperti ini berarti student dengan nama Dinda Gusnita ini sudah berhasil kita masukkan ke kelas kriptografi tadi. Nah, selanjutnya pada halaman kelas service ini dosen juga bisa mengupdate kelas. Update kelas. Kemudian di sini kita menggunakan method put. Method put ini berfungsi untuk mengupdate data yang ada di URL tersebut. Kemudian pada key-nya kita masukkan new class name. Kemudian kita buat di sini nama kelas yang ingin kita update. Kriptografi. Tuh. Tempat di sini unit 1. Dan kita send. Nah, kalau keluar seperti ini berarti kelas kriptografi sudah berhasil kita update ke menjadi kriptografi unit 1. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada halaman layanan tugas. Di sini dosen bisa membuat tugas baru. Caranya baru masukkan ID kelas. ID kelasnya 12. Kemudian task. Kemudian kita menggunakan method post. Lalu pada bodinya kita masukkan key-nya test title. Lalu kita masukkan tugas apa yang ingin kita buat. Sini kita buat lalu kita send. Nah, jika sudah keluar seperti ini berarti tugas barunya sudah berhasil kita buat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada halaman komen. Kemudian isi masukkan kelas ID-nya. Kita menggunakan method post. Ini kita send. Nah, jika sudah keluar seperti ini, berarti komennya sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita akan coba logout akun.
tekan get. Nah, kita masukkan parameternya yaitu email sama password. Nah, kita send. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kita sudah berhasil logout. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.